Pada video terakhir dari perkuliahan kepemimpinan dan manajemen, pada kesempatan ini kita akan mencoba berusaha mengenal sebuah pendekatan dalam teori kepemimpinan yang disebut kepemimpinan situasional. Jadi kita akan coba untuk memahami apa itu kepemimpinan situasional itu. Nah, kalau kita coba sedikit mencari informasi lebih jauh, maka teori mengenal kepemimpinan situasional itu sangat dikaitkan dengan seorang bapak yang bernama Edgar Hussein. Beliau inilah yang sangat dikaitkan dengan teori kepemimpinan situasional ini, di mana menurut beliau situasi kepemimpinan atau kepemimpinan situasional ini sebetulnya dikaitkan dengan kiat dari pengelolaan yang berhasil, kiat dari seorang manajer yang berhasil, di mana manajer yang berhasil itu dikaitkan dengan kemampuannya untuk mendiagnosa, melakukan diagnosis, dan juga bagaimana dia menjadi seorang pengkaji bawahan yang baik. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu menjadi pendiagnosa dan juga pengkaji situasi bawahan dengan baik, itu kuncinya. Mengapa hal mendiagnosa dan mengkaji bawahan itu menjadi sebuah kunci sukses di dalam pengelolaan kepemimpinan? Itu setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama adalah seorang pemimpin itu sangat dibutuhkan untuk mengenali berbagai motif bawahan yang sangat bervariasi. Jadi betapa pentingnya seorang pemimpin mengetahui motif bawahan yang sangat bervariasi dengan tujuan supaya seorang pemimpin itu bisa menetapkan style, gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dengan motif-motif bawahan yang bervariasi itu. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua ialah seorang pemimpin memerlukan indera dan kepekaan untuk melihat dan menghargai perbedaan itu. Bagaimana seorang pemimpin memiliki indera, kepekaan dan kemampuan indera untuk melihat realitas dan dari perbedaan itu, dan bagaimana dia mampu menghargai perbedaan itu. Dari sudut pandang ini, perbedaan itu lebih betul-betul dilihat sebagai aset dan kekuatan. Perbedaan sebagai kekuatan, perbedaan sebagai aset. Nah, saya kira ini memang sangat penting. Dalam hal ini betul-betul dibutuhkan skill dari para pemimpin itu untuk bisa menangkap dan menghimpun berbagai motif yang sangat varian ini. Bagaimana pemimpin dapat mengenali variasi motif-motif bawahan itu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan yang tepat kepada setiap bawahan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah seorang pemimpin dibutuhkan kemampuan untuk mengembangkan potensi bawahan itu, dan bagaimana dia bisa menerapkan gaya kepemimpinan yang adaptif, gaya kepemimpinan yang adaptif untuk memenuhi tuntutan kebutuhan bawahan yang bervariasi itu. Dibutuhkan sikap yang luas dan kemampuan untuk mengenali dan untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan, dan untuk menerapkan variasi perilaku yang dapat memaksimalkan
motivasi kerja dan kapasitas kerja dari bawahan. Demikian juga bagaimana pemimpin itu mampu menjawab kebutuhan dari motif-motif dan perilaku bawahan yang berbeda. Nah, itulah yang secara singkat disebut kepemimpinan situasional itu. Lalu apa arti sederhana dari kepemimpinan situasional itu? Di sini ada beberapa arti yang penting yang dapat kita kenali. Yang pertama itu, kepemimpinan situasional adalah kepemimpinan yang didasarkan atas model efektivitas pemimpin yang sesuai dengan bawahan. Ya. Kepemimpinan situasional adalah kepemimpinan didasari atas penetapan model yang efektif sesuai dengan kondisi bawahan. Nah, mengapa demikian? Alasannya ialah karena bawahan itu memiliki tingkat kesiapan atau tingkat readiness yang berbeda. Ya. Bagaimana seorang pemimpin itu berusaha untuk mengadaptasi diri dan mengikuti kondisi kesiapan, readiness dari bawahan itu. Ya. Jadi follower readiness itu adalah seorang pemimpin. Kuncinya di sini. Seorang pemimpin adalah follower readiness yang mengikuti tingkat kesiapan bawahan. Dan itu menjadi kunci dari kepemimpinan situasional itu. Nah, dalam hal ini dibutuhkan dua hal yang penting sekali dikaitkan dengan pemimpin adalah seorang follower readiness ini ya. Yang mengikuti kesiapan bawahan, setidaknya ada dua hal yang penting. Yang pertama itu ability. Ability itu adalah sebuah kemampuan ya untuk bisa menyesuaikan diri, menyesuaikan gaya kepemimpinan. Ya, ini berkaitan dengan fleksibilitas, kemampuan untuk mengikuti tingkat readiness dari bawahan. Yang kedua itu willingness. Willingness itu kemauan, ya, kemauan yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan itu. Yang pertama itu ability, kemampuan untuk menganalisa, mendiagnosa dan menyadari pelbagai kondisi varian dari kondisi bawahan itu, dan juga bagaimana pemimpin melihat bahwa perbedaan itu justru merupakan potensi, ya. Perbedaan itu justru merupakan kekuatan. Perbedaan itu merupakan aset yang harus dikembangkan. Dan yang kedua itu willingness. Willingness itu keinginan yang sangat kuat untuk mewujudkan sebuah pola kepemimpinan situasional yang sesuai dengan bawahan. Nah, setidaknya di sini ada 3 faktor penting di dalam kepemimpinan situasional itu. Yang pertama, pemimpin itu sendiri, ya. Pemimpin, di mana pemimpin itu berada dalam posisi yang meliputi 2 hal tadi. Ability itu ya, kemampuan untuk mengakomodasi perbedaan, dan perbedaan itu dilihat sebagai sebuah aset, ya, potensi, dan willingness, kemauan yang kuat untuk menetapkan sebuah model kepemimpinan yang sesuai dengan bawahan. Yang faktor yang ketiga selain pemimpin adalah bawahan itu sendiri. Ya. Yang dimaksud bawahan ini adalah variasi, ya, variasi atau kondisi yang sangat berbeda dari tingkat kesiapan bawahan itu. Dan yang ketiga adalah situasi. Ya. Nah, sekali lagi ini sering kita ulang juga, bahwa situasi itu betul-betul menjadi faktor yang sangat signifikan, yang sangat menentukan, yang sangat harus dipertimbangkan. Karena situasi itu menuntut sebuah pola kepemimpinan yang efektif sesuai dengan kondisinya. Ya. Nah, itu 3 hal.
pemimpin, sebagai seorang pendiagnosa dan pengkaji situasi bawahan. Yang kedua itu bawahan yang bervariasi, di mana di dalam kepelbagian bawahan itu terdapat apa yang disebut sebagai aset, atau itu disebut sebagai kekuatan ya, yang perlu dipertimbangkan, yang harus dikelolakan. Yang ketiga itu situasi. Berkali-kali kita bicara mengenai situasi, di mana kadang-kadang terjadi situasi yang betul-betul berbeda, perubahan kondisi dan sebagainya. Nah, itu 3 hal yang sangat penting. Nah, terkait dengan tingkat readiness, tingkat kesiapan bawahan yang tidak sama, maka di dalam menetapkan model kepemimpinan terhadap bawahan yang berbeda itu dibutuhkan 4 kombinasi gaya kepemimpinan. 4 kombinasi gaya kepemimpinan. Yang pertama itu adalah model kepemimpinan yang disebut telling. Telling itu apa? Telling itu bahasa Indonesia sederhana itu memberitahu ya. To telling, to tell itu memberitahu. Artinya di sini di dalam kepemimpinan itu ada sebuah pola di mana dibutuhkan pengarahan yang lebih tinggi ya. Dan support ya, dukungan kepada bawahan itu lebih rendah. Karena apa? Karena bawahan belum siap untuk berjalan sendiri. Dia tidak cukup mendapatkan support, tapi harus banyak mendapatkan pengarahan. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah high directed and low supported ya. Jadi telling itu adalah gaya kepemimpinan di mana itu yang lebih dibutuhkan dari aspek pengarahannya, direktifnya, high direktif, tetapi supportnya itu rendah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ialah kalau bawahan itu kondisinya, tingkat readiness-nya itu masih rendah, maka sangat dibutuhkan banyak pengarahan, tapi pendampingan kurang, tapi lebih banyak kepada pengarahan, ya, lebih banyak kepada telling, ya, pemberitahuan dan sebagainya. Nah, itu gaya kepemimpinan yang pertama yang disebut sebagai model telling ini. Lebih banyak memberikan pengarahan, sedikit memberikan support. Yang kedua, model yang kedua itu adalah selling. Ya, selling. Ya, pertama telling, yang kedua itu selling. Selling itu menjual ya. Itu selling. Di sini yang dibutuhkan ialah pengarahan yang tinggi ya, serta support, dukungan perilaku yang tinggi. Pengarahan yang tinggi dan perilaku yang tinggi. Maksudnya apa? Kalau jenis bawahan itu masih membutuhkan pengarahan tinggi karena mungkin pengalaman kerja yang masih kurang, sangat kurang dan sebagainya, maka dibutuhkan pengarahan yang tinggi dan juga dukungan serta behavior, perilaku konkret yang tinggi juga. Jadi selling ini adalah sebuah model kepemimpinan yang mengharmoniskan, mengkombinasikan antara pengarahan yang tinggi serta dukungan dan perilaku yang tinggi, contoh nyata yang tinggi. Nah, ini adalah bentuk kepemimpinan yang kedua. Model kepemimpinan yang ketiga itu disebut participating. Telling, selling, participating. Participating ini adalah model kepemimpinan yang dirincikan sebagai high supported dan low directed. Supportnya tinggi, tetapi pengarahannya itu rendah.
Jadi sifat kepemimpinan itu lebih bersifat partisipasi. Mengapa? Karena bawahanmu sudah lebih siap di sini ya, memiliki tingkat profesionalitas lebih tinggi, sehingga dia hanya membutuhkan dukungan high support, tetapi sedikit membutuhkan pengarahan. Nah, itu disebut model participating. Yang keempat itu adalah model delegating. Delegating itu adalah model kepemimpinan di mana wujudnya itu adalah low support dan low directed. Ya, low support, dukungannya sedikit, juga pengarahannya sedikit. Ini adalah model kepemimpinan di mana bawahan itu sudah betul-betul profesional, sudah siap betul-betul untuk melakukan tanggung jawab kerjanya itu secara profesional, sehingga dia tidak terlalu membutuhkan support, sehingga hanya membutuhkan low support dan juga mungkin tidak membutuhkan pengarahan, sehingga hanya membutuhkan low directed. Nah, itu adalah model kepemimpinan delegating. Jadi 4 kombinasi ini adalah 4 kombinasi yang bisa dipertimbangkan kalau seorang pemimpin sudah menganalisa tingkat kesiapan bawahan, maka pemimpin bisa mempertimbangkan 4 model kepemimpinan ini. Telling ialah high directed dan low supported. Telling high directed dan low supported. Selling itu high directed dan high supported behavior. Selling. Yang ketiga itu participating, high supported, low directed. Yang keempat delegating, low supported, low directed. Nah, perilaku di sini penting sekali, bagaimana kadar kepemimpinan itu lebih dibawa kepada memberi arahan kepada bawahan, ya, menyangkut apa yang harus dikerjakan, ya, untuk dilakukan oleh bawahan itu. Kewajiban pemimpin adalah menyusun tujuan dan memberitahu para bawahan itu dengan jelas sekali. Nah, sejauh mana pemimpin itu melakukan, sejauh mana pemimpin melakukan hubungan dua arah dengan bawahan, itu dapat dilihat dalam beberapa aspek ini, ya, yakni bagaimana pemimpin memberikan dukungan atau menyediakan dukungan. Yang kedua, pemimpin memberikan sentuhan psikologis untuk memberikan semangat kerja, ya, dan bagaimana pemimpin memberikan kemudahan, ya, perilaku kerja di dalam pekerjaan itu. Nah, itu beberapa poin singkat mengenai apa yang disebut kepemimpinan situasional itu. Dan bagaimana kepemimpinan situasional itu bisa diaplikasikan, diterapkan. Di sini faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan itu dapat dilihat sebagaimana terdapat di bawah ini. Apakah faktor-faktor kunci dari kepemimpinan yang berhasil di dalam konteks kepemimpinan situasional ini? Yang pertama, kemampuan pemimpin untuk menilai kematangan, gitu ya. Kemampuan pemimpin untuk menilai kematangan itu sangat menentukan, ya, sangat menentukan model kepemimpinan terhadap bawahan. Jadi yang pertama itu kemampuan menilai kematangan itu menentukan gaya kepemimpinan. Yang kedua, kemampuan menilai pemimpin. Jadi bagaimana kemampuan menilai dari pemimpin itu menolong, ya,
Menolong apa? Menolong untuk memberikan arahan yang tepat kepada petugas atau pelaku tanggung jawab itu. Jadi kemampuan memberi arahan, kemampuan menilai itu memberi kepada pemimpin itu atau menolong pemimpin itu untuk membimbing para pelaku gitu ya, petugas itu. Dan di sini dibutuhkan apa yang disebut peneguhan, pendampingan, atau sering disebut sebagai positive reinforcement. Positive reinforcement. Bagaimana pemimpin dibutuhkan untuk memiliki kemampuan memberikan namanya sosial emosional itu ya. Dukungan sosial emosional, kecerdasan emosional di dalam memberikan dukungan kepada bawahan. Yang ketiga, dengan kemampuan memiliki hal tersebut, pemimpin dapat mencapai level kematangan kerja dan kesiapan kerja yang tinggi bagi bawahan. Jadi kematangan kerja, kesiapan kerja bawahan sangat ditentukan dari kemampuan untuk menilai bawahan. Yang keempat, dengan kemampuan mengenal kematangan bawahan, pemimpin dapat apa yang disebut itu menerapkan hubungan antara pemimpin dan bawahan secara tepat, gitu ya. Dan memungkinkan mengupgrade, meningkatkan tingkat kemandirian bawahan untuk melakukan tugasnya. Yang kelima, dengan kemampuan tersebut, pemimpin dapat mengetahui, ya, dapat mengetahui tingkat prestasi dari kerja bawahan serta motivasi-motivasi bawahan. Ya, kemampuan untuk menganalisa, mendiagnosa, serta menetapkan pola kepemimpinan, model kepemimpinan itu akan memungkinkan pemimpin dapat mengetahui tingkat prestasi kerja dan motivasi-motivasi dari bawahan. Lalu bagaimana menentukan gaya kepemimpinan yang sesuai? Bagaimana menentukan gaya kepemimpinan yang sesuai? Ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan untuk menetapkan gaya kepemimpinan yang sesuai. Yang pertama itu menentukan bidang aktivitas tiap orang atau kelompok atau bawahan dan bagaimana memimpin mereka, mempengaruhi mereka untuk melakukan bidang-bidang itu. Menentukan bidang aktivitas tiap kelompok atau tiap orang dan bagaimana mendorong mereka melakukan bidangnya itu dengan baik. Yang ketiga, menentukan sejauh mana kemampuan, motivasi atau tingkat kematangan setiap orang atau setiap kelompok yang dipimpinnya. Jadi pemimpin dapat mengira-irakan, pemimpin menganalisa, dan pemimpin dapat mempertimbangkan sejauh mana kemampuan dari penerima tugas itu atau tingkat kematangan dari penerima tugas itu, baik orang maupun kelompok yang dipimpinnya. Yang ketiga, memutuskan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kematangan setiap orang atau kelompok. Jadi setelah pemimpin menentukan sejauh mana kemampuan atau menganalisa dan mengira-irakan kemampuan kerja dan motivasi kerja dari orang atau kelompok orang, maka pemimpin memutuskan gaya kepemimpinannya yang sesuai dengan
tingkat kesiapan dari penerima tugas itu. Nah, itu adalah 3 hal yang penting, yaitu menentukan bidang yang secara jelas, bidang kerjanya dengan jelas, dan mengkondisikan penerima tugas itu mengerjakan bidang itu dengan jelas, ya, dengan baik. Yang ketiga, menentukan sejauh mana kemampuan dari penerima tugas itu dalam mengerjakan tugas itu. Dan yang ketiga, memutuskan untuk menetapkan gaya kepemimpinan yang sesuai. Lalu komponen-komponen apa yang bisa dikaitkan dengan kematangan? Apa yang menjadi faktor kunci untuk bisa mengidentifikasi kematangan dari petugas itu, ya, penerima tugas itu. Jadi komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan, ya, untuk bisa mengetahui kesiapan kematangan penerima tugas. Setidaknya di sini ada 4 komponen yang penting sekali yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, dengan cara memberikan motivasi yang berprestasi dengan menyusun tujuan yang lebih tinggi, sasaran kerja, ya, tetapi masih dalam batas jangkauan setiap orang, ya. Jadi ini penting sekali. Yang pertama itu ialah memberikan motivasi prestasi, tapi motivasi prestasi itu betul-betul disesuaikan atau tidak melebihi kapasitas kerja itu, penerima tugas itu. Ya, menetapkan tujuan yang akan dicapai atau menjadi sasaran kerja dengan mempertimbangkan batas jangkauan setiap penerima tugas itu, ya. Dalam hal ini dibutuhkan imbalan terhadap prestasi kerja itu, ya. Jadi ada namanya itu rewardnya, ada semacam imbalan untuk setiap prestasi kerja, ya. Imbalan itu juga bisa berkaitan dengan bagaimana pemimpin menekankan prestasi kerja, ya, bagi bawahan. Imbalan itu dikaitkan dengan prestasi. Karena apa, saudara sekalian? Keinginan untuk memperoleh imbalan itu merupakan keinginan bawahan pada dasarnya. Pada dasarnya setiap orang itu pasti membutuhkan imbalan. Sekali lagi, imbalan bukan berarti harus berupa uang, tapi juga misalnya memberikan tambahan tanggung jawab dan sebagainya. Itu imbalan. Yang kedua itu, komponen yang kedua yang dikaitkan dengan faktor kunci untuk mengidentifikasi kematangan penerima tugas itu ialah di mana kematangan atau tingkat kematangan dapat dikembangkan dengan pendidikan atau pengalaman atau memberi kombinasi bagi kematangan seorang bawahan. Jadi pentingnya untuk mengembangkan tingkat kematangan, ya. Bagaimana pemimpin juga diberi otoritas untuk meningkatkan kematangan atau mengembangkan kematangan. Saya ingat, mungkin sudah pernah nonton juga itu video dari Pak Jonan itu, ya, Pak Ignatius Jonan, pada waktu dia dipercaya untuk menjadi mengelola KAI, ya. Ya, dia cerita ini banyak sekali pengalaman menarik. Salah satu untuk meningkatkan produktivitas kerja dari para pekerja
KAI itu saudara sekalian. Caranya bagaimana? Caranya itu dia itu memberikan semacam kesempatan untuk studi banding ke luar negeri, ya, ke negara-negara dengan pengelolaan kereta api yang bagus, ya. Yang diberi kesempatan itu bukan hanya tingkat-tingkat atasan sampai ke bawahan. Dia cerita sampai kepada orang-orang yang menjaga pintu rel kereta api itu, ya, itu diberi kesempatan untuk mengelola. Dan lebih menarik, saudara, itu Pak Jonan itu prinsipnya itu gelar itu nomor 2, ya. Yang pertama itu ialah kemampuan dari orang itu. Dia cerita ada seorang pegawai kereta api itu, ya, statusnya itu rendah dan juga pendidikannya hanya SMA, tapi dia kerjanya bagus sekali. Lalu dia tawari untuk diorbitkan, ya, diorbitkan dan mengikuti mengikuti prosedur yang ada itu, bukan disulap, bukan ada main curang, tidak, tapi betul-betul mengikuti prosedur itu. Dan ternyata orang ini bisa. Lalu orang ini menjadi salah satu pemimpin di salah satu divisi di jawatan itu. Itu contoh bagaimana meningkatkan kematangan atau mengembangkan kematangan. Yang ketiga itu komponen yang penting, itu faktor kunci untuk mengidentifikasi kematangan itu, ya, dengan cara meningkatkan pendidikan dan pengalaman. Karena apa? Karena pendidikan dan pengalaman itu mempengaruhi kemampuan dan motivasi. Tadi bisa kita jelaskan. Yang keempat itu segi kematangan dapat dilihat atau dikenal dari kematangan pekerjaan dan kematangan psikologis dari penerima tugas itu. Kematangan pekerjaan itu yang tahu adalah orang, ya. Kematangan psikologis itu dikaitkan dengan kemauan seseorang itu, ya. Kematangan pekerjaan itu berkaitan dengan orang tahu ini, ya. Sedangkan kematangan psikologis itu orang mau ini gitu, ya. Jadi ada 2 hal yang penting sekali yang perlu dilihat atau dikenali dari kesiapan penerima tugas. Yang pertama itu kematangan pekerjaan. Orang tahu pekerjaan ini A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Tapi juga kematangan psikologis. Orang mau mengerjakan A, B, C, D dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, itu adalah pokok-pokok sangat singkat mengenai pokok yang sebetulnya sangat besar, yaitu mengenal kepemimpinan situasional ini. Dan saya kira prinsip ini sangat penting, ya, di mana prinsip ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan, produktivitas kerja di dalam organisasi itu, saudara sekalian. Nah, sedikit kita akan menambahkan pokok yang berkaitan dengan kepemimpinan situasional, yakni apa yang disebut sebagai teori social exchange. Teori social exchange, bahasa Indonesia dari social exchange itu adalah pertukaran sosial, ya. Barter sosial, ya. Atau bisa juga itu dikaitkan dengan perubahan sosial. Teori ini pernah diajarkan oleh seorang yang bernama E.P. Hollander. E.P. Hollander, saudara bisa cek itu di Google, di mana fokus dari social exchange itu adalah hubungan antara pimpinan dan bawahan. Jadi kepemimpinan yang dikaitkan dengan social exchange itu fokusnya pada hubungan, yang menentukan itu adalah hubungan antara pemimpin dan bawahan, di mana keabsahan atau keberhasilan seorang pemimpin, ya, itu sangat ditentukan atas kewenangan, status dan kemampuan pemimpin memimpin.
Jadi keabsahan pemimpin itu ditentukan atas kewenangan, status, dan kemampuan memimpin. Ya. Nah, berdasarkan 3 sisi itu di sini ada beberapa penjelasan. Setidaknya ada 9 penjelasan yang dikaitkan dengan social exchange yang berfokus pada hubungan antara bawahan, pimpinan dan bawahan, di mana keabsahan atau dukungan atau keberhasilan pemimpin itu ditentukan pada kewenangan, status, dan kemampuannya untuk memimpin. Poin-poin itu diantara lain ialah yang pertama, kepemimpinan itu dipahami sebagai sebuah proses. Ya, kepemimpinan adalah proses. Ya. Walaupun memang kondisi kepemimpinan itu tidak bisa dipisahkan dari pejabatnya, individunya, tapi kepemimpinan harus dipahami lebih pada prosesnya, bukan pada strukturnya, pada jabatannya, tapi pada proses memimpinnya itu. Nah, kalau kepemimpinan dipahami sebagai proses, itu berarti betul-betul dibutuhkan sebuah kesiapan terkait dengan apa yang disebut dengan perubahan-perubahan sosial, social exchange ini, pertukaran sosial ini. Ya, karena apa? Karena yang ditekankan adalah prosesnya, proses kepemimpinannya itu. Ya, bukan pada strukturnya, tapi pada prosesnya. Yang kedua, struktur kepemimpinan itu menyediakan suatu kerangka kerja untuk proses kepemimpinan. Ya. Fungsi kepemimpinan itu adalah proses pengorganisasian. Jadi fungsi kepemimpinan adalah proses pengorganisasian. Jadi strukturnya itu lebih bersifat menyediakan suatu kerangka kerja. Kerangka kerja apa? Kerangka kerja untuk sebuah proses kepemimpinan. Ya. Apakah struktur dibutuhkan? Sangat dibutuhkan, karena struktur itu merupakan menyediakan kerangkanya, kerangka kerjanya. Dan isi dari kerangka kerjanya itu adalah proses kepemimpinan itu. Karena proses kepemimpinan itu adalah fungsi kepemimpinan, yaitu proses pengorganisasian. Yang ketiga, proses kepemimpinan melibatkan barter sosial antara pemimpin dan bawahan, di mana di dalamnya terkait atau juga ditentukan oleh situasi. Ya. Jadi proses kepemimpinan itu berbicara mengenai barter sosial antara pemimpin dan bawahan, di mana situasi itu sangat menentukan. Ya. Kita tahu barter sosial itu ya. Barter sosial itu ialah bagaimana setiap individu itu merelakan sebagian hak, melepas sebagian haknya untuk memperoleh imbalan dari organisasi itu barter sosial. Demikian juga begitu, itu hubungan bawahan dan pemimpin dan bawahan juga seperti itu. Pemimpin maupun bawahan sama-sama merelakan kehilangan sebagian haknya untuk memperoleh manfaat dari proses organisasi itu. Ya. Pemimpin memperoleh dukungan dari bawahan untuk sebuah sebuah kepemimpinan yang berhasil. Bawahan menyerahkan sebagian haknya untuk apa? Juga untuk memperoleh manfaat dari pekerjaannya di organisasi itu. Yang ketiga, proses kepemimpinan melibatkan barter sosial, tadi sudah ya, antara bawahan, pemimpin dan bawahan, di mana ketiganya memperoleh kemanfaatan organisasi, ya, pemimpin dan bawahan mendapatkan manfaat. Yang keempat, menjadikan pemimpin dan bawahan memiliki kedudukan yang unik, di mana pemimpin tetap pemimpin, bawahan tetap bawahan dalam proses kepemimpinan. Ini penting sekali. Jadi
posisi pemimpin dan bawahan itu dipahami unik, ya. Unik dalam pengertian bahwa pemimpin harus tetap di dalam posisinya sebagai pemimpin, bawahan harus tetap di dalam posisinya sebagai bawahan. Nah, keunikannya itu apa? Keunikannya karena memang tidak ada yang lebih penting dari posisi-posisi ini, ya. Baik pemimpin maupun bawahan itu unik kedudukannya, ya. Di mana pemimpin harus tetap berada di dalam posisinya sebagai pemimpin dan bawahan harus tetap pada posisinya sebagai bawahan. Yang kelima, pemimpin menyediakan apa yang disebut keuntungan kepada bawahan, di mana keuntungan tersebut didefinisikan sebagai situasi kepemimpinan yang sekaligus menyediakan lingkungan yang stabil, ya. Pemimpin menyediakan keuntungan kepada bawahan, di mana keuntungan tersebut didefinisikan sebagai situasi kepemimpinan yang juga sekaligus menyediakan lingkungan yang stabil. Saya kira ini maksudnya jelas, ya. Untuk sebuah proses kerja dinamika yang berhasil, ya, pemimpin berkewajiban untuk menyediakan keuntungan kepada bawahan serta atau sekaligus menyediakan lingkungan kerja yang stabil untuk bekerja. Demikian juga di samping pemimpin itu menyediakan keuntungan dan lingkungan kerja yang stabil, pemimpin juga membutuhkan otoritas untuk menyediakan wahana, tempat, saluran, ya, kanalisasi untuk mengatasi konflik-konflik di dalam pencapaian tujuan. Harus ada saluran untuk mengatasi konflik itu. Yang keenam, para bawahan menyediakan dukungan yang penting bagi pemimpin dalam pencapaian tujuan. Dari sisi pemimpin harus melihat pentingnya dukungan bawahan atau pentingnya bawahan menyediakan, ya, dukungan kepemimpinannya itu. Tanpa itu tidak akan bisa mencapai tujuan. Yang ketujuh, persepsi para bawahan atas tindakan-tindakan dan motif-motif seorang pemimpin yang adalah merupakan sentral kepada suatu pendekatan barter, yaitu saling percaya. Pendekatan barter, ya, pendekatan timbal balik saling percaya. Adanya persepsi bawahan atas tindakan-tindakan dan motif-motif pemimpin, ya. Dan persepsi yang positif terhadap tindakan-tindakan dan motif-motif pemimpin itu merupakan sentral, ya, terjadinya apa yang disebut pendekatan barter tadi, ya, take and give, ya, saling percaya tadi. Yang kedelapan, kepemimpinan merupakan kegiatan timbal balik yang ditandai oleh saling mempengaruhi antara pemimpin dan bawahan. Jadi sekali lagi, posisi pemimpin dan bawahan itu unik, ya. Pemimpin mempengaruhi bawahan, bawahan mempengaruhi pemimpin. Yang dibutuhkan ialah sebuah proses saling mempengaruhi yang positif, ya. Saling mempengaruhi yang positif sehingga akhirnya tujuan organisasi itu dapat tercapai. Yang kesembilan, kemampuan untuk mempengaruhi. Nah, ini kemampuan untuk mempengaruhi, ya, ini dikaitkan dengan kualitas apa yang disebut sebagai kualitas dispensasional dalam kewenangan kepemimpinan, ya. Dan yang atasnya tergantung jaminan proses barter sosial ini. Jadi kemampuan untuk mempengaruhi. Yang dimaksud di sini adalah kualitas dispensasional dalam kewenangan kepemimpinan, dispensasi dalam kewenangan kepemimpinan, dan yang atasnya tergantung jaminan proses barter sosial itu, ya. Jadi situasi kerja yang terjadi dalam keadaan di mana terjadi barter sosial yang saling menguntungkan. Satu
dengan yang lain, yakni adanya kemampuan untuk saling mempengaruhi itu menentukan kualitas dari proses kerja itu sendiri. Nah, saya kira itu saudara sekalian beberapa hal yang pokok yang dikaitkan dengan kepemimpinan situasional. Tentu ini adalah deskripsi yang sangat singkat mengenai pokok yang besar ini, dan saya merasa kita bisa memperdalam pokok ini dan mencoba memahaminya lebih mendetail kalau kita bisa searching dan mencari materi-materi yang dikaitkan dengan kepemimpinan situasional yang banyak dapat kita temukan dengan mudah di dalam internet. Ya. Saya kira demikian seluruh materi mata kuliah kepemimpinan dan manajemen Kristen. Ya. Kiranya materi-materi ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.